coba lagi ya. Oke. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita mau bersyukur karena sungguh kita punya Allah yang luar biasa. Pagi ini kita mau kembali beribadah, kita mau kembali datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan hati kita. Kita mau bersyukur karena sungguh-sungguh Allah kita, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita beribadah secara online, saya percaya hadirat Allah tidak akan pernah berkurang. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan dinyatakan di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan di hidupku. Karena hanya Engkau yang mengerti hatiku. Terima kasih Yesus. Di hatiku
nyatakan Tuhan, Tuhan hanya Engkau yang ku perlu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang mengerti akan hati kami, mengerti akan pikiran kami, mengerti akan hidup kami Tuhan. Jauh melebihi dari diri kami sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Hari demi hari yang kami lalui, kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jamah mereka, kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup mereka dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, kami mau mengecap kebaikan Tuhan, kami mau mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada saat ini, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau ngecap kebaikan Tuhan dan kita mau menyatakan bersyukur kepada Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan, Engkau Tuhan panji keselamatanku. Aku mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan, karena aku tahu di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berjalan bersama Dia. Raih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
dipuji dan disembah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Engkau Tuhan selalu bersama kami. Engkau Tuhan selalu ada bersama kami di dalam setiap hidup. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tak
bersamamu Tuhan. Kami akan menang bersamamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menang atas maut, Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Engkau Allah kemenanganku. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena janji-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dirancang Tuhan lebih daripada pemenang. Kami mau berkata, jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami percaya Engkau yang memberikan kemenangan buat kami, sehingga kami tetap bertahan di tengah-tengah apapun tantangan yang kami hadapi. Kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jaminan kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan, semakin nyata kuasa-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan Engkau. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu ada dan melawat kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau meresponi firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini sungguh akan menjadi kekuatan yang baru buat kami, yang akan mengajar kami, bahkan memberikan kekuatan iman buat kami. Dan firman-Mu melawat setiap kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang letih, kami boleh menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu akan nyata buat setiap kami. Kami membuka hati kami. Biarlah setiap firman Tuhan jatuh di hati kami yang subur dan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami siapkan hati kami, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami dan bahkan atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita bersuka cita, kita boleh beribadah lagi. Walaupun sekali lagi saya tidak berhenti berkata, walaupun kita masih beribadah secara live streaming, tapi tetap bersuka cita, amin. Tetap sabar, waktu Tuhan itu yang terbaik. Kita berdoa supaya dalam waktu dekat kita boleh beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, menikmati sukacita bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah menjadi pemenang di akhir zaman. Kita rindu di tengah-tengah Tuhan tempatkan kita, umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Kita seperti apa yang Tuhan rancang, bahwa kita adalah orang-orang bukan hanya pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-26. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Lalu Wahyu 3 ayat yang ke-21. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat di mana nasihat Tuhan kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu. Dan kalau kita meneliti, membaca firman Tuhan dalam firman Tuhan kepada tujuh jemaat, selalu ada kata ini, barang siapa menang. Selalu ada pernyataan, ada nasihat, ada kerinduan dari Tuhan bahwa Tuhan mau kita gerejanya di akhir zaman mengalami kemenangan. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang menyelesaikan pekerjaan sampai akhir, bertahan sampai akhir dan menikmati kemenangan,
Kenapa? Kalau kita melihat ayat ini, firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 21, sebagaimana aku pun telah menang. Kenapa Tuhan merancangkan kita lebih daripada pemenang? Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat kita. Dan Tuhan mau kita, kalau Kristus sudah menyatakan kemenangannya, Dia mau kita juga sebagai umatnya, kita juga mengalami kemenangan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemenang di akhir zaman. Kita menjadi generasi yang menang di akhir zaman. Saya sering katakan begini, tidak salah, jangan sedih, jangan menyesal kalau Tuhan tempatkan kita ada di akhir zaman. Saya menasihatkan juga dalam sharing kami dengan anak-anak muda, jangan sedih kalau kita menjadi generasi yang diizinkan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Karena Alkitab katakan bahwa kehidupan dunia ini tidak akan semakin baik. Hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan virus seluruh dunia dan itu punya dampak yang luar biasa. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Dia pasti akan menjanjikan kemenangan buat kita. Amin. Tuhan selalu merancangkan kita menang. Itu artinya kalau Tuhan izinkan kita ada di akhir zaman, di tengah-tengah tantangan, itu artinya Dia tahu bahwa kita mampu menghadapi tantangan itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Apapun tantangan, apapun kesulitan, Tuhan menjanjikan kepada kita kemenangan. Dan Tuhan mau kita menjadi generasi pemenang di akhir zaman. Saudara, bicara generasi, saya tidak hanya berpikir usia muda, tapi siapapun kita yang ada di akhir zaman ini, kita harus menjadi generasi pemenang. Saudara, saya ingin belajar hari ini lewat satu tokoh dalam perjanjian lama yang kalau kita melihat, mempelajari tema dari kitab ini adalah punya tema kemenangan iman. Hari ini kita akan belajar lewat kisah Yosua. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membuka firman Tuhan dalam Yosua, kitab Yosua, mari kita akan membuka kitab Yosua. Ayat pasal yang 11, ayat yang ke-16, mulai ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosen, daerah bukit serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Ayat yang ke-17, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Dan semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu ayat yang ke-23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, luar biasa. Yosua mengganti gambaran seorang yang hidup berkemenangan. Tema kitab Yosua adalah kemenangan iman. Kita tahu bagaimana Yosua merebut bangsa-bangsa atau mengalahkan raja-raja
dalam pasal yang ke-10 di sana dikisahkan juga. Satu saat ketika Yosua berperang, dia mengalahkan 5 raja. Dan salah satu raja yang dia kalahkan adalah Raja Lakis. Saudara tahu apa artinya Lakis? Lakis itu dalam terjemahan artinya tidak terkalahkan. Mungkin kita berkata Raja Lakis adalah artinya tidak terkalahkan. Tapi Yosua bisa mengalahkan, bahkan 5 raja dikalahkan. Itu artinya Yosua adalah menjadi gambaran orang yang menikmati kemenangan, pribadi yang berkemenangan. Dan kita mau belajar bagaimana kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, kita juga menjadi generasi yang pemenang di mana Tuhan tempatkan kita di akhir zaman. Mari kita mau belajar dari kisah ini, saudara. Saya mau katakan bahwa Tuhan punya rancangan buat kita, dan rancangan Tuhan adalah hidup berkemenangan. Dan mari kita mau belajar, saudara, bagaimana kita rindu menjadi pribadi atau generasi atau umat Tuhan yang berkemenangan di akhir zaman. Saudara, yang pertama yang harus kita miliki adalah apa? Saudara, kalau kita ingin mengalami kemenangan, kita harus siap menghadapi tantangan. Katakan siap hadapi tantangan. Dan kita tahu bahwa Tuhan izinkan kita di akhir zaman, tantangan yang kita hadapi itu baru. Kita nggak pernah berpikir bahwa hari-hari ini kita diizinkan mengalami satu tantangan, pergumulan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar seperti Yosua. Kita belajar dari kitab Yosua. Tidak ada satupun dari generasi Yosua yang lahir, yang hidup pada zaman Musa, dalam kepemimpinan Musa, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu, saudaraku, hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati kemenangan masuk ke tanah Kanaan. Betul? Saudara dikasih Tuhan, dan kalau kita melihat dari firman Tuhan, kenapa saudaraku, Yosua dan Kaleb dia bisa menjadi orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka siap menghadapi tantangan. Tantangan yang baru. Saya mengatakan hari jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita harus siap menghadapi tantangan yang baru. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini, saudara, bangsa Israel, mereka biasa menghadapi Mesir, menghadapi orang-orang Mesir. Dan ternyata, saudaraku, kalau kita melihat, mereka tidak siap ketika mereka harus menghadapi orang-orang Kanaan yang tinggi besar, orang-orang enak yang tinggi besar, tantangan yang begitu hebat. Dan ternyata, saudaraku, mereka tidak siap. Bahkan ketika mereka mulai mengintai negeri Kanaan, beberapa dari mereka mengatakan, kita nggak akan mampu menghadapi mereka. Mereka kalah sebelum berperang. Mereka kalah sebelum bertanding. Tapi hanya Yosua yang kali berkata, kita percaya kita akan mampu masuk ke tanah Kanaan. Artinya, saudaraku, kalau kita ingin menjadi jemaat yang berkemenangan di akhir zaman, kita harus siap menghadapi tantangan yang baru. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus berkata, kita siap. Mereka biasa hadapin Mesir, jadi mereka tidak tahu bagaimana caranya hadapin orang Kanaan. Saya mau katakan hari ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus siap menghadapi tantangan. Kita harus siap. Dan kita tahu bahwa di akhir zaman ini keadaan bukan semakin baik, betul ya? Tapi keadaan akhir zaman akan semakin sukar, semakin sulit. Beda. Mungkin dulu waktu kita di masa-masa yang lalu kita berpikir kita menghadapi tantangan yang biasa. Dan ternyata, saudaraku, beda sekali generasi Yosua dan generasi orang-orang Israel yang lahir di padang gurun dengan generasi di bawah kepemimpinan Musa yang lahir di Mesir. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang lahir di padang gurun, mereka
bisa mengalahkan orang-orang Kanaan yang tinggi besar, tantangan yang baru. Kenapa? Karena mereka dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan tantangan. Jadi saya mengatakan hari ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan, 2020 Tuhan izinkan kita menghadapi virus, tantangan yang berat. Menurut saya itu latihan buat kita gereja Tuhan di akhir zaman. Kenapa? Tantangan yang akan kita hadapi semakin berat, betul? Tantangan yang akan kita hadapi semakin berat, semakin sulit. Tapi percayalah, kalau kita punya sikap seperti Yosua dan Kaleb, kita mau atau kita siap menghadapi tantangan yang baru. Dan saya percaya kalau kita punya sikap yang seperti ini, kita akan mengalahkan setiap tantangan dan kita akan berkemenangan. Saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi, Yosua mengalahkan setiap raja-raja, bahkan satu kali dia berperang 5 raja dikalahkan. Bahkan ada, saya katakan tadi, ada satu raja yang namanya Raja Lakis, yang artinya tidak terkalahkan, itu dikalahkannya. Artinya begini, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita. Gereja Tuhan, sikap yang harus kita miliki adalah mari kita mau belajar memiliki sikap yang siap berperang, siap menghadapi tantangan yang baru. Apapun tantangan yang baru yang kita akan hadapi, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita gereja Tuhan, kita siapkan setiap hidup kita untuk terus menghadapi tantangan demi tantangan. Dan saya yakin tidak kebetulan kalau Tuhan izinkan kita ada di generasi ini. Tidak kebetulan kalau kita boleh merasakan kita ada di tengah-tengah tantangan virus corona COVID-19 ini. Saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita masuk lebih dahsyat lagi dan menikmati rancangan Tuhan yang besar. Kenapa saudaraku? Pekerjaan Tuhan belum selesai. Amin. Pekerjaannya belum selesai. Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kita Wahyu mengatakan dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Tuhan izinkan kita gereja Tuhan di akhir zaman. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaannya. Saya percaya kita gereja Tuhan, umat Tuhan yang ditempatkan di akhir zaman, Tuhan merancangkan kita menjadi gereja yang berkemenangan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita generasi dipanggil untuk melakukan pekerjaannya, menjadi mitra Tuhan, menjadi dikatakan generasi yang siap menyelesaikan tugas yang besar. Coba kita membuka Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Saya mau kasih ayat ini untuk membuka pikiran kita. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia menang. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, Alkitab mengatakan di sini apa? Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Mari kita mau menjadi gereja atau umat yang menang di akhir zaman. Kita bisa ambil bagian contoh ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya saudaraku, mari kita mau belajar. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sedang merancang kita, Tuhan tempatkan kita di zaman ini. Sama seperti Tuhan menempatkan Daud di zamannya, melakukan kehendaknya di zamannya. Dan Tuhan mau kita gereja Tuhan, umat Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zaman ini. Di akhir zaman ini, menjadi jemaat yang berkemenangan. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar seperti apa yang Tuhan teladankan lewat kisah Yosua dan Kaleb. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang dahsyat buat hidup kita.
Mari kita baca Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di akhir zaman, ingat, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baru. Ada tugas yang baru, ada pekerjaan yang baru yang Tuhan mau siapkan. Lewat peristiwa kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan, COVID-19 ini, gereja Tuhan sedang dibawa oleh Tuhan. Ini loh, ada rancangan Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan buat kita, untuk kita siap menyelesaikan tugas tanggung jawab kita ketika Tuhan tempatkan kita ada di zaman ini. Jadi sikap yang harus kita miliki, mari kita siap menghadapi tantangan yang baru. Sama seperti Tuhan tempatkan Yosua di zamannya, Daud di zamannya, dan Tuhan menempatkan kita di zaman ini untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang berkemenangan. Saya yakin seorang yang menang adalah seorang yang pernah bertanding. Itu baru dia, ketika dia bertanding dan menang, dia adalah seorang pemenang. Itu artinya kalau kita ingin menjadi pemenang, kita harus siap menghadapi tantangan. Kita harus siap menghadapi kesulitan. Dan kesulitan yang kita hadapi memang tidak semakin mudah. Alkitab mengatakan dalam Timotius, keadaan di akhir zaman akan semakin sukar, semakin sulit. Tapi percayalah, mari catat firman Tuhan, Roma 8 ayat 37, kita dipilih dan kita dirancang lebih daripada pemenang. Tuhan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Walaupun mungkin kita ditempatkan di generasi ini, di generasi yang semakin sulit, semakin sukar, tapi percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang berkemenangan di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama yang Tuhan mau hari ini, milikilah sikap siap menghadapi tantangan. Walaupun tantangan yang kita hadapi itu baru, tapi percayalah, Tuhan yang akan menolong kita menyelesaikan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Sama seperti Daud, melakukan kehendaknya di zamannya. Dan Tuhan mau kita. Saya percaya tidak ada yang pernah kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan kita lahir di zaman ini, kita hidup di zaman ini. Dan Tuhan punya rencana buat setiap kita. Amin. Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, jangan berpikir kau orang muda, orang tua. Semua Tuhan punya rancangan buat kita. Kenapa Tuhan izinkan? Mari merenungkan, kenapa ya Tuhan izinkan aku ada di zaman ini. Saya percaya Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Kita ada di zaman ini. Kita mau ketika kita menghadapi tantangan, kita menjadi jemaat yang tetap bertahan dan bahkan kita menikmati kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan mau sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menjadi pemenang di akhir zaman adalah apa? Kita harus punya mental yang baru. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak punya mental yang baru, saudara, kita nggak mungkin. Kita harus punya keberanian, kekuatan. Kita harus berbeda dengan generasinya sesama Yosua yang mati di padang gurun. Tapi kita melihat hal yang berbeda dari Yosua dan Kaleb. Saudara, mungkin dulu zaman orang-orang yang bersama dengan Yosua itu adalah mereka yang penakut, yang saudara dikatakan mereka tidak mau menghadapi tantangan, mereka kalah sebelum mereka berperang. Tapi kalau kita melihat, mari kita buka dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain
jiwa yang ada padanya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kata yang dipakai di sini apa? Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Kata yang diterjemahkan lain, dia punya mental yang berbeda, mental yang baru. Dan itu yang membuat Kaleb, Yosua, dua orang ini luar biasa. Dia mampu menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang enak, sehingga dia boleh mengalahkan Kanaan. Dia masuk menikmati tanah perjanjian, menjadi orang yang berkemenangan di zamannya. Kenapa? Karena punya mental yang baru. Saudara, sekarang kita masuk pola hidup baru ya, normal baru. Dan kita juga harus punya mental yang baru. Kita nggak bisa biasa-biasa. Kita harus siap dengan mental yang baru. Dalam sekolah, dalam kuliah, kita nggak bisa kita biasa-biasa seperti yang lalu santai-santai. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi juga baru, betul? Tantangan yang kita hadapi semakin sulit. Dan Tuhan mau kita punya jiwa yang lain, artinya mental kita harus diubahkan. Kita bukan mental pengecut, tapi kita harus menjadi mental pemenang. Kita bukan orang yang mudah menyerah, tapi kita harus siap terus berjuang. Harus berani, harus siap melakukan kerja keras, harus berjuang. Kenapa? Karena itu saja yang bisa membuat kita tampil menjadi orang-orang yang menang di zaman ini. Karena kesulitan, tantangan yang akan kita hadapi akan semakin sulit. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita harus siap memiliki mental yang baru. Ya, Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita jemaat Tuhan harus memiliki mental yang seperti ini. Mental seorang pemenang. Mental seorang yang siap berperang dan siap menghadapi tantangan yang baru. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Kita tahu bagaimana dari 12 mengintai, yang 10 mereka penakut. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata, tidak, kita akan masuk, kita akan melawan. Kita akan masuk ke tanah Kanaan. Karena Tuhan bersama dengannya. Dan itu yang membuat Yosua dan Kaleb menjadi generasi yang berkemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu juga ini menjadi kerinduan kita, jemaat Tuhan. Tantangan kita semakin berat, kesulitan yang kita hadapi semakin berat dari seluruh aspek, baik ekonomi, pekerjaan ya, dalam usaha, bahkan menggapai masa depan semakin sulit. Kita tidak tahu pasti kapan akan berakhir COVID-19 ini, dan kita juga nggak tahu pasti setelah COVID apalagi tantangan yang kita hadapi. Tapi mari milikilah mental yang baru untuk berkata, Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih pemenang. Kami tidak takut. Tadi pujian mengatakan, ya Tuhan. Gimana lagunya? Refnya gimana? Ku akan menang bersamamu. Kemenangan tak kasih. Saudara, kita harus menyatakan iman kita bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Kita akan menang bukan dengan kekuatan kita, tapi kita menang bersama dengan Tuhan. Yang harus kita miliki adalah mari kita bangun sikap atau mental yang baru untuk berkata, Tuhan, kami siap menghadapi apapun tantangan. Mari kita mau belajar seperti Yosua dan Kaleb. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Hal yang lain yang harus kita miliki. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin juga berkemenangan di akhir zaman ini, bukan hanya dikatakan kita siap menghadapi tantangan yang baru, bukan hanya kita memiliki mental yang baru, tapi yang ketiga,
kita juga harus punya cara pikir yang baru. Dikatakan di sini, Tuhan mau apa? Tetapi berubahlah dengan merubah cara pikirmu. Itu terjemahan dalam New King James. Dikatakan, tetapi berubahlah dengan merubah cara pikirmu. Berubahlah pembaharuan budimu, dikatakan. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, kita harus diubahkan cara berpikir kita. Kita nggak berpikir. Jangan berpikir seperti orang-orang yang takut, orang-orang yang kalah. Tapi kita harus berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus yakin bahwa Tuhan menjanjikan kita satu kemenangan yang dahsyat. Dari mana cara berpikir yang baru itu? Tidak ada yang lain. Hanya firman Tuhan yang mengubah kita. Amin. Hanya firman dan Roh Kudus yang mengubah kita. Mari coba kita buka Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Bukan hanya firman Tuhan, tapi ini yang membuat bagaimana Yosua itu memiliki cara berpikir yang baru. Kenapa? Karena dipengaruhi bukan hanya oleh firman Tuhan. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Kenapa Yosua memiliki cara berpikir yang baru? Karena Yosua seorang yang dipenuhi dengan roh. Saya percaya kalau kita di generasi ini, kita menjadi jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya roh itulah yang akan mengubah cara berpikir kita. Sehingga kita akan terus dipenuhi dengan kuasanya. Kita akan dipenuhi dengan satu semangat iman bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bukan hanya itu, mari kita baca ulangan Pak Hendra tolong. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lihat saudaraku, Yosua, dia katakan dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Saya percaya kalau kita ingin menjadi jemaat Tuhan yang berkemenangan, hari-hari ini yang harus kita lakukan, mari kita minta terus hidup kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Saya percaya Roh Kuduslah yang memampukan kita. Apapun tantangan yang harus kita hadapi, kita menjadi gereja yang berkemenangan. Itulah sebabnya gereja lahir ketika Roh Kudus dicurahkan. Ingin memberikan kepada gambaran buat kita sejarah bahwa gereja tidak bisa dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Gereja di akhir zaman pun, kenapa gereja akan dipakai Tuhan? Karena akan ada pencurahan hujan akhir. Karena pencurahan Roh Kudus di hujan akhir itulah yang membuat gereja akan kuat ketika menghadapi zaman akhir. Dan saya mengatakan hari ini kalau kita ingin menjadi jemaat yang berkemenangan di akhir zaman, kita harus menjadi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memperbaharui cara berpikir kita, pembaharuan budi kita, sehingga kita akan terus, saudara, kita akan dikatakan maksud roh, kita mengerti, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat Yeskiel 11 ayat yang ke-19, tolong Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Saudara, Tuhan mau kita terus dipenuhi dengan roh. Bukan roh yang lain, tapi Roh Kudus terus memenuhi kita. Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita sehingga kita menjadi generasi yang sungguh-sungguh berbeda. Kita menjadi generasi yang taat, kita menjadi generasi yang berkemenangan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itulah yang mengubah hidup kita. Saya mau saudaraku hari-hari ini
jadilah jemaat Tuhan di akhir zaman yang berkemenangan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena roh Tuhan. Itu yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi, dengan kekuatan kita terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, saya percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Tuhan kasih hikmat, roh kebijaksanaan buat kita. Ada ide-ide baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam hati kita. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, tapi tantangan itu tidak menghancurkan kita, tidak melibas kita, tapi kita akan tetap kuat, tetap bertahan, kita akan terbang tinggi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai kita, yang memenuhi kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi gereja yang berkemenangan. Saudara, saya percaya kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, memenuhi kita, saya percaya kita akan menjadi gereja yang apa? Kita akan terbuka pada hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita akan apa? Akan terbuka kepada hal-hal yang baru yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Bukan hanya itu, kita juga menjadi gereja yang gak mikirin masa lalu terus. Kita mau seperti Paulus. Kita akan apa? Berlari kepada tujuan. Melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari sampai kepada tujuan. Menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Karena kita tahu Tuhan siapkan kita menjadi jemaat yang berkemenangan. Apapun tantangan yang kita hadapi. Saya mau katakan hari ini, mari kita mau belajar. Tuhan gak mau kita kalah. Tapi percayalah, kalau kita mau mengandalkan kuasanya, kuasanya lah, kuasa Roh Kudusnya lah akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya rindu sama seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Generasi Yosua adalah generasi yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saya percaya juga kita gereja Tuhan di akhir zaman, kita mau menjadi generasi yang berkemenangan. Supaya apa? Tuhan percayakan kita untuk diberikan otoritas atas bangsa-bangsa, kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kita akan juga mengalami kemenangan karena Yesus sudah menang. Dan kita akan diberikan kepercayaan yang lebih lagi oleh Tuhan. Yang Tuhan mau, milikilah mental yang baru. Yang kedua apa? Masih ingat? Punya mental yang baru, dikatakan yang siap menghadapi tantangan yang baru, mental yang baru, lalu cara berpikir yang baru. Dan saya percaya ketika kita diubahkan pikiran kita, mari kita mau berkata, kita ini ciptaan-ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan Tuhan mau, kalau kita adalah ciptaan yang baru, kita harus siap menghadapi tantangan yang baru. Kita harus siap menghadapi tantangan yang baru dengan cara berpikir baru. Dan kita berkata, kita lebih dari pemenang. Mari kita mau buka di bagian terakhir firman Tuhan hari ini, Roma 8 ayat yang ke-37. Ini menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita harus menjadi jemaat yang berkemenangan karena janji Tuhan, jaminan Tuhan buat hidup kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita orang-orang bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Walaupun kita harus menghadapi tantangan yang baru, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Dengan cara berpikir baru, dengan roh yang baru, dengan sungguh-sungguh siap, dengan yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan jaminan kemenangan buat kita. Dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan
yang akan memberikan kemenangan buat kita. Jadilah menjadi generasi Yosua, generasi yang berkemenangan, seperti Kaleb yang punya jiwa yang lain, mental yang baru, dan masuk untuk siap menjadi orang-orang yang menang, karena Yesus sudah menang buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan pujian tadi. Dia Tuhan, Dia bayar dosaku. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan, Ya Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, di pihak. Katakan, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Yesus sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus. di pihakku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin di tahun ini kita tidak pernah berpikir kita harus menghadapi satu tantangan, kesulitan yang secara tiba-tiba Tuhan izinkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Kalau Tuhan izinkan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kita. Untuk gereja Tuhan tetap bertahan. Yang Tuhan mau, mari milikilah mental yang baru untuk berkata, Tuhan, kami siap menghadapi tantangan apapun juga. Karena firman Tuhan juga ajarkan bahwa di akhir zaman ini keadaan akan semakin sulit, semakin sukar. Tapi percayalah, Tuhan katakan jangan pernah takut. Kita ini lebih daripada pemenang. Dia sudah memberikan kemenangan buat kita. Firman Tuhan mengatakan, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Percayalah, kemenangan itu Tuhan berikan buat kita. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sehingga kita mau berkata, kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan pekerjaannya di zaman ini. Menjadi gereja yang berkemenangan, gereja yang tidak kalah terhadap kesulitan, tantangan, tapi kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, karena Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudusnya yang memenuhi kita, firman-Nya yang terus memenuhi kita. Itulah yang akan terus mengubah cara berpikir kita, sehingga kita akan terus maju dan menikmati kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan yang bersama dengan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, mari deklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nyanyikan pujian ini. Ku akan menang, ku akan menang. Kemenangan Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang.
bersamamu. Kemenangan Dan Dia sediakan kemenangan di atas kami. Tuhan Yesus di pihak. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, Tuhan mau kita nggak mundur, tapi kita maju terus. Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan Haleluya. kita akan menang. Amin. Dan bersama dengan Tuhan, Tuhan janjikan kemenangan yang selalu Amin. terus nyata buat setiap kehidupan Haleluya. kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, dan beroleh hidup dalam kemenangan. Amin. Dan itu janji Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Milikilah Terima kasih Yesus. sikap untuk siap menghadapi tantangan. Haleluya. Milikilah mental yang baru dan cara berpikir baru. Terima kasih Yesus. Tidak pernah kebetulan Tuhan izinkan kita ada di zaman ini. Tuhan mau kita menyelesaikan karyanya, menyelesaikan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Dan Tuhan mau kita berkemenangan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau siapkan buat kita. Amin. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan mau siapkan buat kita. Haleluya. Semakin besar tantangan, semakin besar kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Terima dengan iman. Dan percayalah, Haleluya. Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali ref ini dan kita akan berdoa. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan kemenangan di kata kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan setengah suara kata, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Yesus Tuhan, terima kasih. kami bersyukur untuk janji-Mu, ada jaminan-Mu atas setiap kami. Amin. Ketika Tuhan tempatkan kami umat-Mu ada di zaman ini Tuhan, Ya, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu di zaman ini, menjadi gereja yang berkemenangan, menjadi jemaat yang berkemenangan, menjadi generasi yang berkemenangan. Ini kami Tuhan, kami siap menghadapi apapun tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, dengan mental yang baru, dengan cara berpikir yang baru, bukan dengan cara berpikir kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami, firman-Mu yang terus memenuhi kami, sehingga yang memampukan kami terus maju dan berkemenangan, melihat kedahsyatan kuasa-Mu yang bersama dengan kami, sehingga kami terus maju dan melihat karya-karya yang besar dari dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu memenuhi kami, dan kami tahu ketika kuasa-Mu memenuhi kami tahu tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang lebih daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami lebih daripada pemenang, karena Engkau yang ada dalam hidup kami, Engkau yang sudah menang buat kami.
dan memberikan jaminan kemenangan itu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam tantangan-tantangan hari-hari ini dihadapi. Mungkin tantangan ekonomi, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berbagai masalah. Mungkin buat anak-anak muda dalam menggapai masa depan tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan memampukan kami untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah. Bahkan kami semakin bergairah untuk kami mengiring Engkau, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami. Ajar kami terus mengandalkan Engkau, untuk kami terus meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami terima firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat, tetap yakin, dan berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saatnya pagi hari ini kita akan datang memberikan persembahan kita, membawa seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kita sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan saya percaya ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih untuk setiap persembahan saudara, setiap kesetiaan saudara, ketaatan saudara dalam memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan GKRI Berea. Dan berkat-berkat Tuhan curahkan buat kita. Berkat-berkatnya yang baru Tuhan curahkan dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan terus berdoa untuk situasi dan kondisi, sekaligus kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama kembali. Dalam waktu dekat kita akan coba berpikir bersama-sama, merapatkan, mempersiapkan semuanya. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati semua kerinduan kita, dan tetap bersukacita, amin. Tetap menikmati semua kebaikan Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar banget di setiap langkahku. Katakan ku bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Sekali katakan ku memujimu Yesus. Ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Hingga pagi hari ini kami boleh beribadah kembali, menikmati berkat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh memberikan kekuatan buat kami, memberikan keteguhan hati buat kami, bahwa Tuhan menjanjikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu tidak pernah kebetulan Tuhan izinkan kami ada di zaman ini. Untuk kami ada dan menjadi berkat di zaman ini. Untuk kami menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Dan kami tahu bahwa di tengah-tengah tantangan, kuasa Tuhan semakin dahsyat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Tantangan kami besar, tapi kami tahu kuasa Tuhan lebih besar dari setiap tantangan yang kami hadapi. Dan kami terus mau bersama dengan Tuhan dan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ajar kami terus semakin dekat dengan Engkau, semakin berharap kepada Engkau. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kami terus berharap kepada Tuhan, di situ kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan umat-Mu. Mari lawat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas umat-Mu. Pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan Kau genapi. Bagi setiap umat-Mu yang mengandalkan Engkau, akan menikmati janji Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya ketika mereka harus menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan terobosan dan jalan keluar. Pintu-pintu yang baru terbuka, berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan bagi umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dibuat berhasil, karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan, mereka yang bergumul untuk pekerjaan yang baru, Tuhan bukakan. Tuhan jawab, Tuhan dengar doa mereka. Tuhan dengar kerinduan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan sekolah yang baru atau tempat kuliah yang baru, Tuhan juga bukakan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Yosua mengalahkan Lakis yang tidak terkalahkan, mustahil terkalahkan. Tapi karena Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami mau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberkati umat. Tuhan, kami tahu janji Tuhan berlaku bagi setiap umat yang senantiasa sungguh mengandalkan kuasa-Mu. Terus Tuhan, kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Yang pagi hari ini kami rindu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, sehingga kami terus diberikan roh yang menyala-nyala, roh yang bergairah, untuk kami tetap kuat menghadapi apapun tantangan. Anggur baru mau dicurahkan, roh yang baru dicurahkan buat kami, sehingga mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Itu terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan memberkati setiap umat. Semua yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai